Pemirsa, kebakaran dahsyat di area Los Angeles, Amerika Serikat memasuki hari ke-6 dan sudah menghanguskan begitu banyak bangunan mewah di sana. Informasi terkini akan disampaikan rekan saya di Amerika Serikat, ada Yanri Subekti. Kami juga telah terhubung bersama dengan WNI yang berada di Los Angeles, ada Ibu Melani. Tapi kita akan mendengarkan laporan dari Yanri Subekti terlebih dahulu. Yanri, seperti apa kondisi terkini di sana? Apakah pemadam kebakaran ini telah berhasil memadamkan api yang berada di sana? Ya, Nadila, petugas pemadam kebakaran dibantu dari petugas pemadam dari beberapa negara bagian, bahkan dari Kanada, berusaha 24 jam mereka berupaya untuk memadamkan sejumlah lokasi-lokasi kawasan yang terbakar, dan beberapa kawasan tersebut hingga saat ini ada yang memang sudah bisa dikuasai kebakaran, namun di kawasan Palisade di pesisir pantai lautan Pasifik dan juga di kawasan Eaton ini masih belum sepenuhnya 100% dikuasai. Bahkan karena angin kencang Santa Ana yang bertiup sejak awal terjadinya kebakaran, hingga saat ini masih melintas ataupun mengancam akan bahaya kebakaran yang kemungkinan akan timbul kembali, karena tadi malam Sabtu malam waktu setempat terjadi kembali tiupan angin Santa Ana yang mencapai sekitar 100 km per jam. Meskipun arah angin saat ini menuju ke arah timur, yang dikhawatirkan akan berdampak merambatnya atau meluasnya area kebakaran di kawasan timur, diprediksikan juga nanti arah angin pun akan berbalik ke arah barat, dan ini yang kemungkinan atau diantisipasi oleh petugas kebakaran. Beberapa di antaranya mereka membuat semacam pembatas dengan menggali sejumlah area yang dikhawatirkan bisa merambat kembali ke kawasan pemukiman yang memang cukup padat, kawasan pemukiman di area Palisade ini, karena di kawasan tersebut merupakan kawasan perumahan yang elit. Meskipun rumah-rumah berjarak cukup jauh karena adanya halaman yang cukup luas, namun karena angin tersebut seperti yang tadi disampaikan Bu Rosdiana, seperti meloncat karena dibawa oleh akibat angin Santa Ana. Seperti tadi pemirsa saksikan juga ada seperti tornado api. Ini adalah merupakan gambaran bagaimana ganasnya, kencangnya angin Santa Ana, dan kendala yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran di sana adalah semakin menipisnya, bahkan di beberapa area air yang digunakan untuk memadam kebakaran ini tidak ada, dan ini saat ini oleh Gubernur California sedang dilakukan investigasi. Sementara itu, korban jiwa yang hingga hari ini di kawasan Los Angeles saat ini pukul 9 pagi, di 16 orang meninggal dunia. Dikhawatirkan nanti jumlah tersebut akan bertambah seiring dengan upaya penyisiran petugas keamanan ke tiap rumah-rumah penduduk. Dan korban yang meninggal saat ini, beberapa di antaranya adalah warga yang mencoba bertahan. Mereka mencoba untuk mempertahankan atau memadamkan api di rumah mereka, namun ada di antara mereka yang terjebak sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri, meskipun pihak otoritas terkait sebelumnya sudah memperingatkan. Namun demikian, beberapa warga masih bersikeras untuk bertahan. Mereka yakin bisa menguasai atau kebakaran tidak separah seperti yang saat ini terjadi. Sementara itu, kondisi di sana, Nadila, petugas ataupun pasukan garda keamanan atau tentara Amerika sudah ditempatkan di sejumlah lokasi, dan beberapa lokasi diberlakukan jamalah. Baik, Yanri. Keamanan di sekitar sana karena ada kasus penjara di sejumlah Yanri, tempat.
Adil. Oke, Yanri, ini kan sudah berjalan hampir 1 minggu. Kebakaran ini belum berhasil dikendalikan oleh petugas pemadam kebakaran ataupun otoritas setempat. Untuk saat ini apa yang menjadi concern dari otoritas setempat mengingat kebakaran ini sudah berjalan begitu lama, terutama dari pemerintah Amerika Serikat? Nadila, penyebab utama dari kebakaran hebat ini adalah alam, kondisi angin Santa Ana. Dan ini sebenarnya sudah diprediksikan karena Santa Ana ini datang setiap tahun, bahkan beberapa kali, yang disebabkan adanya perbedaan tekanan udara pada saat memasuki musim gugur dan juga musim dingin. Karena benua Amerika ini sangat luas dari utara, di mana kawasan tersebut udaranya dingin saat ini, dan di bagian selatan ini udaranya bahkan kawasan Amerika ada yang seperti tropis di Indonesia, sehingga timbul perbedaan udara yang cukup tinggi, dan ini yang menyebabkan terjadinya hembusan Santa Ana yang selalu melintas di kawasan Los Angeles atau California bagian selatan atau bagian bawah, dan juga kondisi geografi di sana di mana banyak sekali perbukitan, sehingga hembusan angin yang kencang ini lebih kencang lagi karena adanya perbedaan ketinggian maupun adanya lembah-lembah tersebut, dan juga karena perbedaan tekanan udara ini mengakibatkan kelembapan udara yang rendah sekali, sehingga pepohonan maupun benda-benda yang mudah terbakar lebih kering, dan percikan api sedikit saja bisa menyebabkan kebakaran. Dan biasanya tiap tahun memang terjadi kebakaran, namun di kawasan hutan atau kawasan yang jarang sekali ditempati atau ditinggali dibuat pemukiman. Namun tahun ini karena ganasnya angin, mungkin karena perubahan iklim, mengakibatkan merembetnya api di kawasan pemukiman yang padat dan bahkan merembet hingga kawasan Palisade di pesisir lautan Pasifik. Baik, Tadilah. Yanri, apakah saat ini sudah ada kepastian prediksi dari pemerintah setempat kapan api ini mulai dikendalikan oleh petugas pemadam kebakaran di sana? Prediksi hanya bisa memprediksi akan bagaimana cuaca beberapa hari ke depan, atau bagaimana nanti perkiraan ganasnya hembusan angin maupun cuaca, dan mereka hanya bisa menganjurkan kepada warga untuk meninggalkan lokasi yang rawan sekali terjadi kebakaran, dan nantinya mereka berupaya untuk memperbaiki sistem sarana untuk pemadaman ataupun mengontrol agar api tidak meluas, dan mungkin nanti mereka juga kembali mempertimbangkan perizinan akan pembangunan ataupun pengembangan kawasan perumahan di area tersebut. Dan mereka hanya sebatas itu, Nadila, karena kondisi alam yang sangat sulit untuk dikontrol. Baik, Yanri, untuk prediksi cuaca ataupun perakiraan cuaca ke depan dari hari ini kemudian ataupun 2 hari ke depan ini seperti apa di Amerika Serikat, terutama di Los Angeles? Ya, Nadila, seperti saat ini musim dingin ataupun beberapa waktu yang lalu, perbedaan cuaca memang sangat ekstrim sekali di Amerika Serikat. Seperti yang tadi saya sampaikan, begitu luasnya benua Amerika Serikat dari ujung utara yang mendekati kutub dengan suhu udara yang ekstrim dingin, hingga ujung paling selatan seperti kawasan Florida dengan suhu udara yang tinggi seperti kawasan tropis. Ini banyak sekali menimbulkan karena tekanan udara yang berbeda, menimbulkan ekstriman dari kecepatan angin, seperti di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini. Beberapa hari yang lalu ekstrim dingin sekali, dan saat ini angin juga cukup berembus cukup kencang, sehingga seperti tadi yang saya sampaikan, sangat
sulit sekali untuk mengontrol. Mereka hanya bersifat antisipasi, menghimbau apabila ada perkiraan cuaca yang ekstrim. Mereka menghimbau kepada warganya untuk menyelamatkan diri, menuju ke lokasi-lokasi shelter yang telah ditetapkan. Dan setiap kota, setiap negara bagian mereka sudah mempunyai prosedur sendiri. Dan seperti yang mungkin tadi diberitakan, meskipun kebakaran hutan sangat besar sekali, sangat luas sekali, dan hampir memusnahkan bagian kota Los Angeles bagian selatan, namun alhamdulillah korban jiwa hanya 16 orang karena upaya preventif mereka yang cukup bagus sekali. Dan Nadila juga alhamdulillah kawasan Los Angeles adalah merupakan kawasan diaspora Indonesia maupun warga negara Indonesia yang cukup banyak. Diperkirakan ada 100 orang WNI dan juga ratusan diaspora Indonesia. Hingga saat ini alhamdulillah tidak ada informasi warga negara Indonesia ataupun diaspora Indonesia yang menjadi korban dari kebakaran. Dan informasi yang kami peroleh hanya satu rumah diaspora Indonesia yang terdampak. Dan semoga nanti dari hasil penyisiran atau upaya penyelamatan dari pihak otoritas terkait tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak. Dan juga sejumlah komunitas Indonesia di kawasan tersebut saat ini berupaya untuk membantu menghimpun dana untuk memberikan sumbangan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan ataupun membutuhkan logistik saat di pengungsian. Baik, terima kasih Yandri Subakti mengabarkan langsung dari Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali dan tetap menjaga kesehatan. Dan pemirsa, usai jeda, Breaking News TV One masih akan kembali dan kami juga akan menghadirkan ataupun mengajak Anda mendengarkan laporan langsung bersama dengan narasumber kami, ada Ibu Melani, warga negara Indonesia yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.